nama siapa itu? Yesus. Kan gitu. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan, ya nama Yesus. Begitu. Jadi Allah sang pencipta itu akhirnya memperkenalkan dirinya adalah Yesus Kristus. Baik, selamat malam. Hari ini masuk ke episode kedua, Pak. Ya. Kita mau mengkaji tentang kata Allah di dalam Alkitab supaya memberikan edukasi kepada penonton Pak Gembala Kurnia. Kembali lagi tentang pertanyaan kata Allah. Memang ini seringkali terjadi polemik karena kenapa? Ada saudara-saudara kita juga yang mengklaim bahwa ini asli kata Allah ini sebenarnya itu adalah, kalau kita bilang bukan asli ya, hak apa sih namanya? Mereka punya hak cipta tersendiri gitu loh tentang kata Allah, bahwa ini adalah miliknya saudara-saudara kita, pihak Muslim. Yeah. Saya lebih tertarik mengupas begini. Kata Allah ini sendiri, Pak, di dalam Alkitab. Yeah. Ini kan sebenarnya terjemahan, Pak. Yeah. Iya, terjemahan disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Yang menjadi penasaran saya adalah kata apa yang dipakai Alkitab dalam bahasa asli, berarti Ibrani ya Pak? Yang perjanjian lama. Dan Yunani dalam perjanjian baru. Bagaimana kira-kira Alkitab bisa menjelaskan ini tentang kata Allah? Ya, sebenarnya kalau begini, kalau kita kan sesuai dengan bahasa Indonesia kita kan di bagian 1 kita omong bahwa bagi kita Allah itu bukan nama, ya, tapi sebutan untuk Sang Pencipta langit dan bumi. Itu sudah sesuai dengan kamus bahasa Indonesia juga, begitu. Nah, jadi kadang kan kalau mau tetap, enggak itu nama, kan konsepnya kan enggak. Gitu. Kalau dia mau pakai nama, ada yang nama ya silahkan. Kan ada juga, kan ada Laksamana. Gitu. Nah, Laksamana itu nama atau jabatan di Angkatan Laut? Jabatan, tapi saya punya teman namanya Laksamana juga. Ya kan? Ya betul. Ya kan, jadi begitu ya, tergantung, makanya tergantung konsepnya waktu pakai nama menyebut Laksamana itu untuk jabatan Angkatan Laut, pangkat Angkatan Laut, atau nama, ada kan Laksamana Soekardi. Ada Pak, ada. Kan gitu juga. Ada. Jadi itu nama orang, Laksamana nama orang, atau Laksamana pangkat di Angkatan Laut kan. Ini barusan belakangan ini di sosial media ada orang yang namanya Tuhan bahkan, Pak. Ya dia kan makanya terserah dia. Kalau dia namanya memang Tuhan namanya. Gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau balik ke dalam Alkitab kita, kata Allah itu apa? Di bahasa asli. Coba kita buka dulu Kejadian pasal 1 itu, Pak Riko. Ayat. Aja tuh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah ini di dalam bahasa Ibraninya, ya Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Itu Elohim. Nah, di ini 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, ya, itu kan Perjanjian Lama yang dalam bahasa Ibrani ini sudah diterjemahkan oleh ahli bahasa imam-imam juga orang Ibrani, orang Yahudi begitu, ke dalam bahasa Yunani. Gitu. Iya. Nah, ke dalam bahasa Yunani yang pada mulanya Allah ini diterjemahkan Hotheos. Ya. Dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, jadi Theos gitu. Jadi padanannya Elohim itu Theos di dalam bahasa Yunani. Berarti Alkitab dalam bahasa Yunani sampai sekarang menyebut pada mulanya Theos, begitu kira-kira. Di dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, iya. Okay. Dalam bahasa Yunani ini akan jadi Elohim, ini akan jadi Theos. Karena konsepnya adalah, konsep di dalam Elohim itu adalah pencipta, gitu.
belum proper. Bukan itu Bukan proper. bukan proper name, itu bukan nama diri sang pencipta. Kan nama diri sang pencipta itu adalah di dalam bahasa Ibrani itu yang YHWH itu, begitu. Itu yang nama diri yang nanti oleh kelompok Bali Hamasoret ya, guru tradisi, itu dikasih huruf hidup. Jadi yang YHWH itu yang huruf mati semua, dikasih huruf hidup, nah, bacanya jadi Jehovah gitu. Nah, penerjemah King James pakai lafal itu Jehovah itu. Jadi yang JHWH itu di dalam King James itu dibaca Jehovah. Mereka memakai literasi huruf hidup itu ya, Pak? Ya, gitu di dalam penerjemah King James begitu. Nah, jadi tidak masalah ini pakai kata Allah karena kan memang inilah sebutan untuk sang pencipta di dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya yang Ibrani ini Elohim, gitu kan? Ini Elohim. Kemudian pernah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta itu, ya kan? Itu Allah Elohim ini jadi Theos. Maka nanti di dalam kitab perjanjian baru itu semuanya adalah bahasa Yunani kan, gitu. Jadi itu tidak ada kata Elohim di situ. Gitu. Karena kata Elohim itu adalah sebutan untuk sang pencipta di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Jadi kita tidak ketemu Elohim di dalam bahasa Yunani. Itu bahasa Ibrani Elohim itu, gitu. Dan itu bukan proper name. Bukan, itu sang pencipta. Julukan gelar. Ya, gelar untuk sang pencipta atau sesembahan yang paling tinggi, yang benar ya itu Elohim, gitu. Jadi dialah yang harus disembah. Nah. Kalau ke manusia, saya kan nama saya Riko, tapi jabatan yang saya punya adalah Bapak kan gitu. Berarti nama itu adalah Riko, tapi Bapak itu adalah jabatan kan gitu ya Pak. Ya, jadi kemudian yang proper name yang di dalam bahasa Ibrani yang JHWH itu di dalam bahasa Yunani tidak ada. Karena itu bahasa Ibrani. Itu bahasa Ibrani. Nah, penerjemah yang Septuaginta, ketika ketemu kata Jehovah, misalnya yang coba Kejadian pasal 4 ayat 26 ini kita sudah pernah baca, coba dibaca lagi. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, jadi nama proper name ini, proper name dari Elohim tadi, ya kan JHWH ini di dalam Yunani jadi Kurios. Gitu. Maka Indonesianya kan Tuhan, tapi Tuhannya dikasih keterangan ini huruf besar semua. Gitu. Jadi kalau kita membaca kitab perjanjian lama yang Tuhan tapi huruf besar semua, itu adalah nama diri dari Elohim. Dalam bahasa Yunani Kurios. Gitu. Tapi berdasarkan pengetahuan saya, kata Kurios itu sendiri bukan hanya bisa disematkan kepada pribadi Allah, tetapi bahkan manusia sendiri bisa disebut atau dijuluki kata Kurios itu, betul nggak Pak? Ya bisa, karena kan arti teknisnya kata itu kan Tuhan, gitu. Berarti berarti Kurios secara literal bisa pemilik, ya Tuhan. Bisa diterjemahkan sebagai Tuhan atau Tuan. Ya kalau penguasa gitu ya Pak. Ya kalau penguasa atau pemilik langit dan bumi kan dia Tuhan. Gitu. Oke. Jadi Kurios itu disematkan untuk siapa? Gitu. Jadi pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, gitu kan? Itu pemilik itu Tuhan atas langit dan bumi ya Kurios bisa, tetapi dalam
dalam menyebutnya mengerti bahwa dia pencipta, bukanlah hamba nyebut tuan gitu, pembantu nyebut itunya tuan, bukan begitu. Gitu. Jadi rasa hormatnya pasti lebih tinggi. Ya. Jadi itu tidak ada lagi di dalam perjanjian baru itu, di kitab perjanjian baru itu nama diri yang JHVH ini. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan dirinya itu dalam diri Yesus Kristus. Gitu. Itu sudah seperti itu. Jadi nama diri yang diperkenalkan Elohim di perjanjian lama itu adalah di perjanjian baru jadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah sebenarnya Jehovah yang menjadi manusia. Gitu. Dia adalah Jehovah yang menjadi manusia. JHVH itu sendiri. JHVH yang menjadi manusia. Karena JHVH itu Bapa itu bisa disebut JHVH, Roh Kudus itu JHVH, Firman itu JHVH. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan JHVH. Pribadi dari JHVH itu ya ada 3 pribadi. Esa dia, bisa namanya kan sama. Begitu. Jadi tapi yang menjadi manusia yang itu menjadi adalah manusia adalah yang firman ini. Jehovah yang firman yang menjadi manusia. Maka kalau kita bandingkan di dalam ini Yesaya 40 coba. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, itu jalan untuk JHVH. Untuk Jehovah. Untuk Jehovah. Kan gitu. Tapi Jehovah yang mana nih pribadi Jehovah mana nih yang disiapkan kan gitu. Iya. Nah, kita membaca di Matius pasal 3 itu menerangkan Jehovah yang mana nih yang dimaksudkan ini. Kan gitu. Nah, coba ayat Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata. Jadi yang dimaksud Yesaya, Pak. Ya, yang tadi itu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, ini jadi kurios. JHVH di dalam Yesaya pasal berapa 40 ayat 3 tadi. Oleh Matius itu jadinya kurios. Gitu. Nah, kurios yang dipersiapkan oleh Yohanes artinya yang menggenapi suara di padang gurun itu kan Yohanes Pembaptis. Iya, betul. Nah, yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau dia berkata di ayat 11 itu, coba Riko baca. Di ayat yang 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus Kristus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yeah. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, jadi Jehovah yang datang, Allah kita yang datang, jadi Elohim yang datang itu yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus. Nah, ini Jehovah yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa ini Yesus Kristus ini, begitu. Jadi makanya di dalam perjanjian baru tidak ada lagi Jehovah karena sudah diganti dengan nama diri dari Yesus Kristus. Begitu. Jadi ada kan gerakan yang harus mengganti Alkitab pakai dengan kata Elohim, gitu kan, dengan kata Jehovah. Yahweh gitu kan. Nah, tetapi Matius sendiri saja itu tidak pakai Jehovah. Jadi dia sebut apa? Kurios kan? Gitu. Persiapkanlah jalan untuk kurios di situ, gitu. Jadi ketika Matius menulis di dalam bahasa Yunani, maka dia menulisnya kurios, gitu. Penerjemah Septuaginta di Matius di Yesaya pasal 40 ayat 3 itu juga pakai kurios. Gitu. Yang merujuk kepada pribadi Allah itu. Yang mengacu kepada nama Elohim. Nama Elohim. Nama Elohim, nama pribadi Elohim. Gitu.
Jadi di dalam bahasa Yunani tidak ditemukan kata CHVH itu lagi. Jadi salah kalau misalnya gerakan harus ganti itu tidak. Itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya kan yang paling penting kan konsepnya. Iya, iya. Gitu. Iya. Ketika kita menyebut Allah, gitu, konsep kita adalah kita berkata ini sang pencipta itu. Yesus Kristus itu sendiri. Ya bahasa Indonesia untuk sang pencipta kan Allah. Iya, iya. Gitu. Nah, kenapa nggak ada Jehovah lagi? Ya kan di Perjanjian Baru memang tidak ada kata Jehovah ditemukan di dalam bahasa Yunani kan? Gitu. Itu pakai nama Kurios. Gitu. Nama pribadinya bagaimana? Pribadi Allah, nama pribadi Allahnya siapa? Ya Yesus. Gitu. Makanya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, coba dibaca Pak Riko. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Nah, nama siapa itu? Yesus. Kan gitu. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan, ya nama Yesus. Begitu. Jadi Allah sang pencipta itu akhirnya memperkenalkan dirinya adalah Yesus Kristus, gitu. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar, gitu. Yang di Perjanjian Lama juga disebut sebagai Jehovah itu. Kalau ini baru proper name. Ya, jadi Jehovah nama Allah, pribadi Allah di dalam Perjanjian Lama, jadinya nama diri Allah di dalam Perjanjian Baru jadi Yesus Kristus. Gitu. Yesus Kristus itu baru proper name ya Pak? Jadi proper name untuk Jehovah yang datang kan. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya kan manusia ini ada banyak Allah kan? Iya. Gitu. Banyak Allah. Allah yang benar kita berkata apa? Jawabannya adalah ya Yesus Kristus. Gitu. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Gitu. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 9 ayat berapa Pak? Ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, itu kan Mesias tadi kan? Yesus itu kan? Iya. Ia adalah Allah, ia adalah Theos. Gitu. Dalam bahasa Yunani-nya ya. Perjanjian Baru ya. Yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Begitu. Jadi kita Allah memperkenalkan dirinya sekarang ya di dalam Yesus Kristus itu. Kita mengenal Elohim yang benar, kita mengenal Theos yang benar, kita mengenal Allah yang benar itu di dalam Yesus Kristus. Gitu. Jadi di dalam Perjanjian Lama sekalipun yang menyatakan diri, menyatakan Allah kepada manusia adalah Anak Tunggal Allah kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Yeah. Jadi yang dilihat orang Perjanjian Lama yang sebagai Allah yang bergulat dengan Yakub kan Allah dan manusia, yaitu adalah Yesus Kristus sebelum datang menjadi manusia. Begitu. Berarti memang sebelumnya dia pernah menapak diri ya Pak? Betul. Makanya karena Yesus Kristus sudah datang, dia bangkit, dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, dia bangkit naik ke surga. Ya kita berdoa kepada Yesus Kristus ya tidak masalah, gitu kan? Karena dia adalah Allah. Gitu. Padahal Yesus mengajarkan berdoa demi Bapa kami dalam surga kan, menyebut Allah itu Bapa, ya nggak masalah. Ya, karena memang Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Gitu. Cuma di dalam Alkitab kita itu Roh Kudus bukanlah objek untuk kita berdoa, karena Roh Kudus posisinya dia menyertai kita, membantu kita di dalam kita berdoa. Gitu. Roh Kudus kan tinggal di dalam hati kita, bersama dengan kita, membantu kita di dalam berdoa. Dan dia bukan tujuan doa kita sekarang ini ya Pak, karena bersama dengan kita sekarang. Bersama dengan kita. Ya, jadi Alkitab menyebut kata Allah dalam bahasa asli ya Ibrani ya Elohim. Kalau Perjanjian Baru
di dalam bahasa Yunani ya theos begitu. Jadi kalau mau menerjemahkan ke mana? Ke bahasa Inggris gitu kan. Ya para penerjemah, orang-orang yang mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan tanya, kalau sang pencipta itu kamu nyebutnya apa? God. Nah, maka Elohim tadi jadi padanannya God di situ. Iya. Nah, ke dalam bahasa Indonesia, apa sang pencipta itu? Padanannya adalah Allah. Ya udah diterjemahkan sebagai Allah. Berarti Alkitab sebenarnya tidak mengharamkan manusia menyebut dirinya dengan kata apapun juga. Yang penting konsepnya adalah Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yang dimaksud Allah menurut kata mereka itu adalah Yesus Kristus. Ya, gitu ya, Pak? Ya, kita kan menjadi jelas di dalam perjanjian baru bahwa Elohim yang datang, Jehovah yang datang itu adalah ya Yesus Kristus kan gitu, yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Iya. Begitu. Jadi dan kalau sebelumnya dia pernah menampakkan diri kepada manusia. Oke. Dia menampakkan diri, ya kemudian perlu menjadi manusia karena demi penyelamatan kita. Oke. Gitu. Saya tertarik untuk mengupas ini Pak Kurnia, tapi tahan dulu, nanti kita lanjut di episode ketiga. Saudara, mengenai pemahaman kata Allah, kami berharap Anda menemukan titik yang lebih terang bagaimana Alkitab mendefinisikan kata Allah dan mengingkapkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin kita manusia yang terbatas ini mampu mengenal Allah dengan baik kalau tidak Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, Pak, memperkenalkan dirinya. Nanti tunggu episode ketiga, kita akan mengupas siapakah Allah yang bahkan pernah datang ke dalam dunia, menampakkan dirinya sebelum dia menjadi manusia. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kurnia. Tunggu nanti di episode ketiga, kami akan bahas itu. Dan terima kasih. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam saudara, dan salam Maranatha.